Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Oke. Oke. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Guys, kalian pasti udah lihat kan video yang lagi rame seliweran di TikTok sama Twitter? Itu loh momen ketika diskusi menteri di UGM mendadak bubar jalan. Sampai-sampai ada menteri sama wamen yang terpaksa nongkrong lesehan di atas aspal. Wes, iki diskusi ora diskusi, mohon maaf. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa. Aku apa yang mulai? Aku mau pulang. Yap, ini bukan fiksi, tapi beneran kejadian di Joglo GIK UGM kemarin. Dari yang tadinya acara diskusi formal ber-AC, berujung jadi debat jalanan yang super panas. 1.000 hektar. Kita lihat. Ya di mana? Siapa Lihat saja Mas Tabang itu. Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin Pak, Ya. orang Papua itu harus tergusur di sana. Ya, sekarang ini Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tajak ke sana lihat? Nah, boleh. Ngapain? Kok bisa sih acara sekelas menteri digeruduk sampai buban? Siapa yang salah dan siapa yang sebenarnya paling dapat panggung di sini? Yuk kita bedah tuntas tanpa berpihak, biar kalian dapat gambaran lengkapnya. Let's go! Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Oke, kita mulai dari kronologinya dulu. Jadi, hari Senin malam kemarin ada acara diskusi bertajuk Kopdar bareng Mas Dar di UGM. Bintang tamunya nggak main-main. Ada 3 pejabat top kabinet merah putih. Pak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, Pak Sudaryono, Wamen Pertanian, dan Mas Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin. Awalnya sih aman-aman aja ya, layaknya diskusi kampus biasa. Tapi suasana mulai bergeser jadi agak gerah waktu Mas Budiman Sujatmiko melontarkan kalimat yang intinya nantang mahasiswa buat kritik langsung di tempat. Jangan cuma berani di media sosial. Nah, namanya juga anak muda UGM ya, ditantang begitu, ya langsung disikat. Gak pakai lama, puluhan mahasiswa langsung merangsek naik ke panggung. Mereka membentangin spanduk gede bertuliskan UGM menolak pengkhianat reformasi dan UGM menolak penjilat rezim. Situasi makin chaos karena ada aksi lempar gelas air mineral ke panggung. Karena dinilai udah gak kondusif, akhirnya panitia memutuskan buat ngebubarin acara lebih cepat. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Disinilah plot twist epiknya bermulai. Pas para pejabat ini mau dievakuasi pakai mobil, ternyata ratusan mahasiswa udah ngeblokir jalan keluar UGM. Mereka nuntut dialog langsung. Nah, biasanya kan kalau pejabat dihadang gini, mobilnya bakal tetap jalan dikawal ketat kan? Tapi kali ini beda. Pak Nusron Wahid sama Pak Sudaryono milih buat turun dari mobil. Mereka berdua langsung duduk bersila, lesehan bareng mahasiswa di atas aspal jalanan malam-malam. Mereka langsung buka sesi tanya jawab dadakan soal isu agraria di Papua dan nasib petani kita. Tapi banyak netizen yang salfok nih, kemana Mas Budiman Sujatmiko? Kabarnya Mas Budiman gak ikut keluar buat nemuin mahasiswa di aspal saat itu. Menarik ya. Dulu Budiman Sujatmiko memperjuangkan rakyat miskin, sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Menjilat dia. Wonten nopo, tadi ada Budiman kamu usir. Nah, sekarang mari kita bedah kejadian ini dari 2 kacamata yang berbeda. Sisi pertama, kenapa mahasiswa semarah itu? Buat mahasiswa, sosok Budiman Sujatmiko itu punya beban sejarah yang gede banget. Beliau ini kan ikon aktivis reformasi 98 yang dulu berjuang melawan otoritarianisme. Nah, ketika sekarang beliau merapat ke lingkaran kekuasaan, sebagian mahasiswa ngerasa ada nilai-nilai perjuangan masa lalu yang dikhianati. Jadi, kemarahan mereka ini adalah akumulasi kekecewaan. Ditambah lagi isu agraria dan pertanian yang emang lagi sensitif banget belakangan ini. Sisi kedua, kritik terhadap metode mahasiswa. Tapi di sisi lain, banyak juga publik yang menyayangkan aksi bubarin acara ini. Muncul kritik, katanya mahasiswa menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Tapi kok malah bubarin diskusi orang lain? Ada yang nyebut tindakan ngerusak panggung dan ngelempar barang sebagai bentuk tindakan yang kurang akademis. Harusnya didebat pakai data di dalam forum, bukan pakai fisik.
Tapi kudos buat respon pejabatnya. Satu hal yang harus kita akui, keputusan Pak Nusron dan Pak Sudaryono buat duduk lesehan di aspal itu adalah langkah komunikasi krisis yang cerdas banget. Mereka nggak nunjukin ego sektoral, malah mau dengerin langsung keluhan mahasiswa di jalanan. Ini bikin tensi yang tadinya panas banget, perlahan-lahan jadi lebih dingin. Kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan. Anda boleh ngomong apa saja, tadi kita sudah buka di dalam forum. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah miskin, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi Ya kalau di dijawab Papua. nggak ada solusinya apa? Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi, misalnya gitu. Nah, itu dia tadi bedah kasus peristiwa lesehan aspal di UGM kemarin malam. Kejadian ini ngasih pelajaran penting ke kita semua. Kampus emang bukan tempat aman buat pejabat yang cuma modal retorika kosong. Tapi kampus juga harus tetap jadi tempat yang elegan buat adu gagasan ilmiah. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys? Aksi mahasiswa kemarin itu udah benar sebagai bentuk protes keras? Atau justru malah kelewatan karena ngebubarin diskusi? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini secara sehat dan damai ya. Jangan lupa buat like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan isu-isu seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sekarang gini, kamu nyari saya, nyari Mas Daryono sudah ada, mau ngapain? Ya karena Tapi apa pemerintah ngapain? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? sudah. Orang itu banyak mahasiswa yang orang tuanya berjuang. Ya. Susah mereka. Tapi Ya. di mana pemerintah? Ya. Sibuk MBG, sibuk program yang Ya harusnya, mohon maaf. Boleh saya ngomong? Sudah. Boleh saya ngomong, Sampun? Sampun nggih. Jadi kan, Mas, tolong yang bawa minum kasih minum dulu biar gak nafasnya biar kayak ini. Enggak ada kasihan daripada itu. Kita hanya mau menjalankan sejahtera. Dulu Budiman sejak Beko memperjuangkan rakyat miskin. Sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Menjilat dia. Gila, di sini orang kaya semua. Tapi kenapa gak ada kesadaran? boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di Ya. dalam forum itu. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu loh. Bersalah atau tidak? Bapak Enggak. merasa bersalah atau tidak? Loh. Sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Loh kok malah kamu nanya tuh hakim? Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang punya salah. Ya atau tidak? Atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Sampai dulu mahasiswa. Iya, Sampai dulu santri. iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Oh, apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Habis. Apa? Buat food estate. Berapa? Bayangkan. Berapa? Ratusan ribu hektar. Iya, di mana? Ya, di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja menata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wis. Tanganmu geteh toh di sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Lihat yang paling afdol itu kalimatul adli indah Sultan. Iya. Sekarang gini, Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh.
Loh, lihat yang saya gusur siapa? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Kalau nggak nonton gak usah jawab. Loh. Penjajah, Pak. Berarti Mereka punya rumah. gini loh. Makanya Memaksakan itu. kok memaksakan sekarang? Inflasi pangan di Papua itu 5 sekian persen, lebih tinggi daripada inflasi nasional. Itu Pak bilang solusi. saya kasih solusinya. Itu solusi. Makanya gini. Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Bukan Kita saya. biar dengerin dulu. Sebentar, maksud saya Anda koordinatori siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke. Nggak perlu. Gimana? Loh. Bukan relawan. Mas, saya mau tanya. Iya. Sampean semester berapa? Bu, loh, ada kaitannya. Kaitannya, Mas. Saya bertanya, kalian merasa bersalah atau tidak? Sepakat. Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Wes, iki diskusi ora diskusi. Mohon maaf. Tidak merasa bersalah. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa. Aku apa mulai? Anda tidak tahu malu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Jangan dorong. Wes. Wes. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Bapakku. Aku punya. Hei. Sepatu. Sabar.